Baiklah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran .NET 2. Kali ini kita akan mengevaluasi pembelajaran sebelumnya, yaitu membuat validasi lokal, artinya berjalan di komputer lokal, tidak berbasis program lain ataupun yang ada di database ya. Kemudian kita juga akan mengevaluasi bagaimana membuat validasi input data berdasarkan database. Dan yang terakhir, kita juga akan mengevaluasi bagaimana membuat reporting. Bagaimana pembelajarannya? Mari kita ikuti video pembelajaran ini. Jadi teman-teman mengikuti prosesnya, bagaimana tahapan-tahapan pembelajarannya. Silahkan mengikuti video ini. Sebelumnya, teman-teman diminta, terutama untuk peserta mahasiswa STEKOM, diminta untuk melakukan presensi di SIAKAT ya. Jadi sebelum perkuliahan atau inti dari pembahasan kita dimulai, teman-teman mahasiswa STEKOM dipersilahkan untuk melakukan presensi di SIAKAT dan melakukan interaksi melalui live chat streaming ini ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, bagi teman-teman yang utamanya mahasiswa STEKOM yang ingin mengikuti perkuliahan ini, dipersilahkan presensi di SIAKAT ya. Untuk posting dari streaming ini sudah saya lakukan di SIAKAT ya. Oke, terutama Mas Ragil ya yang sudah konfirmasi melalui WA, dipersilahkan untuk akses. Nah, ini Mas Renda juga ya, akses SIAKAT ya, kemudian mengikuti live streaming ini ya. Oke, dipersilahkan ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, Mas Ragil dan Mas Renda sudah berhasil melakukan presensi di SIAKAT ya. Oke, kalau sudah berhasil tandanya berwarna hijau seperti ini ya. Tanggal 15 bulan 5 tahun 2020 keduanya sudah presensi. Jadi tidak ada slide di antara kita ya. Jadi presensi dilakukan oleh sistem dan kita lakukan nanti rekap secara fair ya. Oke, berikutnya teman-teman dipersilakan melakukan interaksi melalui live chat ya. Nah, ini Mas Renda sudah hadir di live chat ya. Oke, tinggal nunggu Mas Ragil ya. Kalau sudah masuk, kita mulai membahas ya.
Oke, Ragil kok belum jedal-jedul ini. Kenapa? Udah zakat udah loh. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, Mas Ragil sudah hadir ya. Kita lanjut pembahasannya ya. Bahasanya dimulai dari ini karena penugasan ya. Oke. Kalau kita lihat ya di sini ya. Nah, ini ya. Oh, belum ada yang mengumpulkan ya. Missing ya. Oh ya, belum dikirim semua, belum jadi semua ini. Oke. Jadi tugasnya kok belum dikirim semua ini. Dua-duanya
kok belum jadi ya. Oh itu lagi ya, harus diinstal Crystal Report dulu ya. Kalian berdua udah install Crystal Reportnya belum? Oke, mungkin bisa saya itu ya perjelas lagi ya, bahwa untuk reporting ya kalian harus menginstal, oh iya, Crystal Reportnya belum saya share ya. Oke, mungkin saya share sekalian ya. Ini berisi apa ini? Oh, ini ada BJ-nya ya. Kemudian RPL capture Python. Ini belum saya share ya. E-commerce, RPL terus kode editor. Oh ya, saya lupa ya. Kok belum ada ternyata ya. Oke, mungkin akan saya share sekalian ya. Oke. Mungkin akan saya sharekan ke situ sekalian ya. Jadi untuk reportnya teman-teman harus menginstal Crystal Report ya. Nanti saya share di sini. Kemudian nanti linknya saya berikan melalui itu ya, Google Classroom ya. Tunggu dulu ya. Oke, jadi nanti silakan download ini ya, Crystal Reportnya ya. Ini kompatibel dengan VBNet 2010 ya. Sudah saya coba ya. Nanti cara installnya klik next gitu aja. Oke, ini saya share ya. Oke, kemudian saya share di sini ya.
berarti ada kemarin ada sesuatu yang ketinggalan ya. Rakil sudah ada kristal reportnya ya. Oke, jadi mungkin saya demonstrasikan lagi ya bagaimana kita bekerja dengan kristal report ya. Oke, uploadnya proses ya. Nanti kita tunggu ya. Oke, mungkin kita evaluasi kristal reportnya ya. Jadi kita menggunakan proyek yang sama ya. Pada perkuliahan sebelumnya ya. Punyanya Rakil jadi MHT ya. Kita coba eksplorasi lagi ya. Kristal report tuh free. Jadi nggak ada luar sana, hanya mungkin tidak kompatibel saja. Kalau kata luar saya kira tidak ya, tapi mungkin tidak kompatibel saja ya. Oke, mungkin kita coba lagi eksplorasi kristal reportnya ya. Untuk Mas Renda, stucknya sampai di mana? Oke, biar kita bahas itu ya satu-satu ya. Jadi untuk Mas Ragil itu ya, kenapa reportnya jadi MHT ya? Oke, kita lihat di sini ya.
Kalau diperhatikan misalnya kita pakai proyek kemarin ya. Ini proyeknya ya, kemudian kita aktifkan dulu database-nya ya. Oke. Nah. Kemudian kalau misalnya crystal report-nya belum aktif ya, mungkin punya saya crystal report-nya akan saya delete dulu ya. Ini saya simulasikan ya buat teman-teman sekalian ya. Apa yang terjadi? Ya. Crystal report C. Nah, ini SAP Crystal Report supaya saya hapus dulu ya. Ingat ya, hapus atau install itu posisinya ini harus tutup dulu. Oke, bisa kita tunggu sebentar ya, kita simulasikan ya. Jadi permasalahannya kita biar tahu ya. Oke, ini kita hapus juga ya. Duh, Mas Rinda baru baca tugasnya. Malah ada tampilan suruh download for Visual Basic ya. Ya, berarti belum diinstal itu untuk Mas Ragil itu ya.
Oke, jadi kita lanjut ya. Oh, ini ada permasalahan koneksi ya, macet-macet ya. Oke, karena ada permasalahan koneksi ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ya, tunggu dulu sebentar ya. Koneksi live streaming kita macet-macet ya. Waduh. Wah, ini malah tertutup ini. Enggak, karena untuk koneksi live streamingnya ternyata terputus ya. Oke, mungkin kita lanjutkan dengan pembahasan. Nah, ini dari offline ya. Kita lanjutkan tadi ya. Jadi bagaimana cara kita menginstal Crystal Bipod sehingga nanti bisa digunakan gitu ya.
Oke, jadi caranya ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini contohnya ketika punya saya uninstall ya. Kemudian saya coba jalankan sebuah proyek VBNet ya. Oke, dan berusaha membuat report di situ atau laporan ya. Nah, buat laporan di sini ya. Add new item ya. Kemudian reporting, tidak ada pilihan itu ya. Crystal report ya. Jadi nanti kalau pakai report ini ekstensinya RDLC ya. Sebenarnya ini bisa juga digunakan untuk buat report ya. Contohnya seperti ini. Oke, kita tambahkan di sini ya. Oke. Kemudian ya kita bisa membuat koneksi ya. Ke database MySQL-nya ya. Oke, dengan new connection menggunakan ODBC ya. Untuk connection stringnya mungkin bisa kita copy ya dari sini tadi ya. Yang ada di sini ya, yang kemarin ya, sama ya. Oke, bisa seperti ini kita copy ya, tanpa tanda petik ya. Oke, kita ulang tadi ya untuk reportingnya ya. Dataset, database ya. Kemudian buat koneksi baru, connection string ya, menggunakan ODBC data source ya, karena kita menggunakan ODBC ya. Kemudian kita gunakan connection string ya, build ya. Nah, oke. Oke ya, bisa tes koneksi. Oke, koneksi berhasil. Kita klik OK, kita klik next ya. Kemudian klik bisa next lagi ya. Nah, ini tabelnya bisa kita pilih ya, TB MHS ini ya, finish ya. Oh, ini ada keterangan errornya ya. Tidak tahu bisa dipakai atau tidak ya. Database-nya apakah sudah ada? Kita cek ya. Jadi kalau menggunakan ini harus diatur di control panel pada data source ya. Bisa ternyata ya. Oke, dataset ya. New connection. Pakainya DBC ya, connection string ya, root advance. Oh, bisa kita atur di sini ya, DSN. Nah, ini DSN nya kita nyontoh yang tadi ya, mungkin bisa kita taruh di notepad dulu, kemudian kita edit ya. Ini menggunakan connection string ya. Misalnya drivernya kita masukkan ini ya. Kemudian DSN-nya driver local host ya. Oke, kita coba tes.
harusnya gunakan ini ya. Kita harus menggunakan DSN ini ya. Ini bisa di create juga melalui melalui control panel, yaitu cari data source ya. Oke. Nah ini kemudian data source name-nya ini sembarang ya, misalnya MySQL gitu ya. Kemudian ini karena di localhost ya, kita atur 127.0.0.1 ya, username-nya root ya. Oke, bisa kita tes ya, berhasil ya. Kemudian kita pilih database-nya ya, sesuai yang kita buat ya. Oke, kalau kita lihat di sini database-nya kemarin itu ya. Oh, ini kita lihat di sini ya, VBNet Priyati ya. Kita kembali ke sini ya, VBNet Priyati. Nah ini ya. Oke, kita tes lagi. Oke, berhasil ya. Oke, jadi seperti itu ya, new data source ini ya. Oke ya. Oh, malah error ini. Oke, jadi kalau menggunakan RDLC itu, oke, saya recover ya. Untuk koneksinya agak ribet ya. Oke, jadi mungkin ini kita hapus saja. Kemudian kita gunakan ya, Crystal Report ya. Crystal Report harus diinstal dulu. Itu sudah saya share di itu ya. Mungkin saya tunjukkan ya. Sudah saya share di sini ya, di Google Drive ya. Nanti teman-teman silahkan akses ya melalui sini ya. Peralatan ini Crystal Report ini ya. Linknya ada di sini ya. Kemudian nah ini. Kita install Crystal Report ya. Nanti asumsinya teman-teman sudah download ya. Nah ini ya, Crystal Report yang ada di sini. Saya install. Ingat kalau menginstal Crystal Report, posisinya VBNet harus tertutup ya. Jangan membuka VBNet-nya. Tidak ada project VBNet di sini ya. Kita pilih bahasanya ya. Kebetulan yang ada yang kita kenal bahasa Inggris ya. Kalau mau bahasa Jepang atau bahasa Korea atau bahasa Rusia sekalian atau Cina, silakan ya. Oke, kita tunggu ya prosesnya ya. Next, accept, next, kita tunggu. Ini keterangan live-nya masih jalan kan ya. Terus tidak jalan ini. Oke, tapi gitu kita yang penting membahasnya ini ya. Nanti yang lain-lainnya silahkan di itu ya, di skip ya. Oke, jadi ini Mas Ragil bertanya melalui WA ya. Pertanyaannya adalah di Google Drive-nya Crystal Report-nya kosong ya. Jadi jawabannya adalah belum selesai proses upload-nya. Nanti kalau selesai akan tampil di
link Google Drive tersebut ya. Oke gitu ya. Oke, kita kembali ke instalasi Crystal Report tadi ya. Nah, ini prosesnya. Tunggu ya. Oke, jadi untuk 64 bit runtime-nya mungkin diinstal sekalian lah. Nanti kalau jaga-jaga kita membutuhkan runtime yang 64 bit ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, kalau sudah selesai, kemudian kita bisa jalankan lagi proyek kita ya. Kemudian nanti reportingnya kita bisa menggunakan Crystal Report ya. Jadi nanti perbedaannya setelah diinstal dan sebelum diinstal ya, itu bisa kita lihat di sini ya. Kita add ya. Ketika nanti kita pilih reporting, ada pilihan Crystal Report. Tadi sebelumnya tidak ada ya. Oke, bisa kita add ya. Nah, ini namanya boleh beda-beda ya. Misalnya laporan Priyadi gitu ya. Saya tambahkan. Nah itu. Oke, kita tunggu dulu. Kita mungkin bisa pilih blank report biar nanti kita desain sendiri ya. Oke, ya, sampai di sini. Kemudian baru itu ya, kita hubungkan dengan database ya. Untuk menghubungkan dengan database, Crystal Report itu saya kira mudah sekali dengan menggunakan connection string ya. Connection string itu nanti yang kayak gini ya. Nah ini bisa kita kopas saja ya. Kopas, kemudian kita koneksikan dengan Crystal Report kita ya. Nah ini kalau kayak gini ya, bisa kita pilih di sini ya. Nah, ini kayak gini. Kalau mau tampil terus bisa klik auto hide-nya di toggle ini ya. Toggle itu kayak saklar itu on off gitu ya, di on kan ya. Kemudian klik kanan database expert ya, pilih create new connection ODBC ya, kemudian enter connection string saja. Nah gini ya. Nah, itu sekaligus kita mendeteksi servernya localhost, kemudian database-nya MySQL dan lain sebagainya ya. Oke, ya. Kita klik next ya. Bisa kita isikan di sini localhost. Kemudian usernya root. Ya. Oke, bisa klik finish ya. Oke, kalau berhasil ya, database-nya tampil di sini ya. Kemudian bisa kita seleksi tabelnya. Kita pindah ke sini, selected tabel ini ya. Kita klik, nah, itu sudah pindah ke sini, artinya nanti bisa kita pakai. Oke. Sampai di sini data-datanya ini sudah bisa kita pakai. Misalnya
yang pertama kita mau menampilkan name ya. Ini taruhnya di detail biar nanti di bagian page header-nya itu terbentuk otomatis ya. Seperti ini ya. Misalnya di sini baru kita rubah teksnya itu menjadi name ya. Oke, cara merubahnya ini berarti harus di situ ya, di visualnya ya. Oke, bisa kita rubah di sini dengan double klik ya. Mungkin kalau judul NIM kan cukup dengan NIM saja gitu ya, kayak gini aja ya. Ketika di enter kayaknya hilang ya, padahal enggak ya. Kemudian nama ya, bisa kita masukkan di sini ya. Nama gitu ya. Kemudian jurusan gitu ya, misalnya enggak kita cetak semua deh gitu ya. Jurusan ya. Oke, kemudian di sini misalnya kita mau mencetak nomor gitu ya. Kita insert ya. Untuk nomor baris ya, nomor baris data itu bisa kita gunakan record number ini ya. Kita taruh sini ya misalnya. Nah itu ya. Kemudian kita rapikan ya. Oke, mungkin kita bisa rubah ini jadi nomor saja ya. Oh gitu biasanya ya kita ya. Nah ini alignment-nya ya. Nanti bisa kita rubah rata kanan dan lain sebagainya itu ya. Nah ini CR alignment ya, horizontalnya. Horizontal alignment mungkin kita bisa pilih elegant left ya, rata kiri ya, biar nanti kelihatan rapi ya. Left, oke. Nah ini yang lainnya mungkin tidak perlu kita tentukan ya. Oke, sampai di sini ya. Report semestinya sudah bisa kita lihat previewnya ya. Jadi nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Kemudian cara menampilkannya ya. Nanti sebenarnya ada beberapa cara ya. Tapi yang di sini yang akan saya tunjukkan adalah menampilkan report ya dengan menggunakan form ya. Nah, caranya kita membuat form untuk laporannya. Jadi nanti ini reportnya saja, desainnya ya. Kemudian cara menampilkannya nanti kita menggunakan sebuah form. Kita tambah lagi dalam proyek kita ya, klik kanan ya. Add new item ya. General atau enggak di ini ya. Di common items ya. Bila kita pilih Windows Form ya. Windows Form itu bisa kita temukan di common item itu. Atau langsung di sini ya, Windows Form ya. Oke, kita add ya. Mungkin nanti bisa di rename dan lain sebagainya, boleh ya. Kemudian ya, cara menambahkan laporannya yang sudah kita desain tadi ke dalam form ini kurang lebih seperti berikut ya. Nah, kalau kita lihat di sini semestinya tampil di report ya. Nah, ini reportingnya. Namanya nanti Crystal Report Viewer ya. Jadi kalau belum tampil, caranya adalah nanti kita masuk ke sini ya. Klik kanan, Properties ya. Kemudian pilih bagian Compile ini ya. Kemudian Advanced Compile Option ya. Kemudian pilih Net Framework 4 ya, karena VBME 2010 .NET Framework-nya menggunakan versi 4 ya. Dengan begitu, kalau tadi yang profile itu kan dia masih mengambang ya, belum jelas ya. Kalau 4 ya 4, kalau yang lainnya gitu ya. Dengan seperti ini itu diperjelas ya, bahwa .NET Framework-nya kita gunakan yang versi 4. Itu sama dengan yang digunakan pada Crystal Report yang kita install tadi. Dengan begitu, Crystal Report Viewer-nya nanti akan bisa tampil ya. Oke, kita klik OK ya, misalnya di sini. Di sini ya. Changing the target framework requires that the current project
be closed and then reopened. Nah, jadi perubahan target framework ya membutuhkan itu ya, menutup proyek yang saat ini sedang dijalankan dan membukanya kembali ya. Any unsafe change within the project will be automatically saved. Jadi perubahan dalam proyek yang belum disimpan ya akan otomatis tersimpan ya. Changing target framework may require manual modification of project files in order to build. Jadi perubahan target framework membutuhkan ya konfigurasi manual ya pada file-filenya ya untuk dibangun ya. Kemudian are you sure you want to change the target framework for this project ya? Apakah Anda yakin ya bahwa Anda akan merubah target frameworknya ya pada proyek ini ya? Nanti kita jawab yes atau iya ya. Oke ya. Ini mereload ya, proyeknya menutup kemudian membuka lagi. Oke, setelah mereload ya, nanti di toolbox ini Crystal Report Viewer-nya akan tampil ya. Oke, kita buka di sini ya. Nah, ini Crystal Report Viewer-nya tampil di sini ya. Oke, sampai di sini ya. Ini sudah bisa kita pakai di sini ya. Oke, ya, jadi nanti tampil di sini ya. Kemudian cara memilih, jadi ini kan Crystal Report Viewer ya, tapi belum jelas ya. Yang mau ditampilkan itu report yang mana? Karena nanti sebenarnya kita bisa membuat banyak report ini RPT ini ya. Caranya itu dengan klik di sini ya. Kemudian kita pilih choose Crystal Report ini ya. Oke, kemudian kita pilih yang sudah kita buat tadi yaitu misalnya laporan Riyadi RPT. Kita klik OK ya. Oke, dari sini sudah tampil ya Crystal Report-nya ya. Kemudian bagaimana cara memanggilnya ya. Jadi ketika ini ya di proyek Vibinet ya, kalau kita perhatikan di propertiesnya di sini ya, bahwa yang dijalankan pertama kali itu sesuai dengan settingan startup form di sini ya. Kalau kita jalankan form kedua bisa saja seperti ini. Nah, misalnya kita jalankan di sini ya. Nanti langsung keluar reportnya ya. Nah, ini langsung tampil reportnya ya, seperti ini ya. Tapi tentu kan tidak bagus. Misalnya kalau sebuah program kok langsung tampilkan reportnya ya. Biasanya yang ditampilkan itu kan beranda atau form pertama dulu begitu ya. Makanya ini kita rubah nanti ke form 1 lagi ya. Kemudian di form 1 kita kasih tombol untuk menampilkan report itu ya. Nah, misalnya di sini kita kasih tombol ya. Nah, tombolnya misalnya kita buat ya command control button ini ya. Nah, misalnya kita kasih keterangan teksnya. Teks ya, kita cari teks ya. Nah, ini ya. Oke, biar kelihatan semuanya bisa kita perlebar kayak gini ya. Nah, nanti teman-teman bisa mendesainnya lagi dengan lebih bagus ya. Untuk memberikan kode pada tombol ini bisa langsung kita double klik di sini tombol ini ya. Kemudian di sini kodenya cuma memanggil ini aja, langsung form 2.show. Oke, gitu aja ya. Oke, kita save ya. Nah, jadi ketika kita save otomatis ada tanda kurung kosong gini karena bawaan fungsi di pemrograman PHP itu ya Vibinet itu selalu ada tanda kurungnya gini walaupun di dalamnya tidak ada argumennya sama sekali ya. Oke, kemudian kita coba jalankan ya. Oke ya, jadi dari sini sudah tampil datanya. Kemudian saya tampilkan laporan. Nah, ini baru tampil kayak gini ya. Oke, kalau sudah selesai ini bisa ditutup, bisa tampilkan lagi. Oke, gitu aja ya. Cara kerjanya seperti itu. Oke, jadi saya kira seperti itu ya untuk laporannya. Ini sekaligus menjawab pertanyaannya dari Mas Ragil ya.
bahwa reportnya itu belum berhasil ya. Jadi kurang lebih nanti seperti itu dari tahap instalasi sampai tahap pembuatan report, kemudian atau pembuatan atau desain report ya, sampai pada tahap melakukan itu ya, penampilan report ya ke dalam form ya. Setelah report tampilkan dalam form, kemudian itu ya, bagaimana cara memanggil form tersebut ya. Jadi saya kira untuk pembelajaran hari ini sampai di situ ya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Karena ini kebetulan offline ya, tadi yang versi online-nya terputus ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk memberikan komentar pada video yang dibuat secara offline ini ya. Oke. Baiklah, saya kira pembelajaran hari ini sampai di situ ya, karena judulnya juga evaluasi ya. Jadi kita lihat dulu apakah teman-teman ketika dalam penugasan kemarin itu sudah selesai ya, tapi ternyata belum selesai. Kemudian ketika tadi ditanya permasalahannya sampai di mana begitu ya. Untuk Mas Renda ternyata memang belum mengerjakan ya, atau belum selesai lah mengerjakan gitu ya. Sedangkan untuk Mas Ragil stuck di bagian reportnya. Tadi keterangannya waktu di live chat itu bahwa reportnya itu tidak tampil di proyeknya begitu ya. Jadi caranya tadi ya, karena memang ya pada pertemuan sebelumnya untuk detail caranya bagaimana membuat reportnya tidak ditampilkan, yaitu tepatnya ya pada saat instalasinya itu tidak ditampilkan ya. Kemudian di sini pada pertemuan ini saya tampilkan ya bagaimana ketika tidak ditampilkan itu mencoba membuat report memang dengan crystal report ya, memang tidak bisa begitu ya, karena tidak akan tampil di dalam proyek. Artinya itu crystal reportnya tidak bisa dipanggil begitu ya. Namun demikian ketika crystal reportnya tadi proses instalasinya sudah ditampilkan ya, crystal reportnya berhasil diinstal, kemudian proyeknya itu dijalankan lagi, kemudian kita membuat sebuah proyek di situ, akhirnya tampil kan ya. Kemudian proyeknya itu ya, crystal reportnya tampil dalam proyek, bisa dipanggil, kemudian bisa digunakan untuk mendesain ya, tadi tahap-tahapannya ya, mendesain oke ya. Kemudian jangan lupa sebelum desain itu melakukan koneksi ke MySQL menggunakan ODBC. Bahkan sebelumnya sebelum didemonstrasikan menggunakan crystal report, didemonstrasikan juga bagaimana kita mencoba membuat report menggunakan RDLC, yaitu bawaannya VBNet ya, bawaannya VBNet. Tapi koneksinya ke ODBC MySQL tadi ternyata gagal ya. Sebenarnya ada triknya itu ya. Nanti mungkin akan saya uploadkan versi yang berhasil ya. Oke. Kemudian tadi ya kita lanjut tadi kalau asumsinya menggunakan crystal report ya, kita sudah berhasil menginstal, kemudian membuat report baru, kemudian setelah itu melakukan koneksi ke database menggunakan database MySQL tepatnya ya, menggunakan ODBC ya, koneksi kemudian berhasil menggunakan connection string ya. Jadi nanti teknik koneksinya sebenarnya macam-macam ya, tapi yang paling mudah karena kita juga sudah punya contoh connection stringnya, tinggal copy paste. Saya kira itu jauh lebih mudah ya, itu bisa dilakukan ya. Setelah itu kemudian kita mendesain reportnya tadi ya, menambahkan field-field mana yang akan ditampilkan gitu ya. Setelah mendesain ya, kemudian merubah headernya ya, header dari laporannya itu sudah kita rubah tadi, juga sudah berhasil ya. Oke, kemudian desain selesai, kemudian bisa ditampilkan dalam preview. Setelah itu
bagaimana cara kita menampilkan reportnya ya ke dalam aplikasi kita biar nanti interaktif pada end usernya gitu ya. Yang didemonstrasikan di sini yaitu menampilkan report menggunakan form gitu ya. Jadi tadi didemonstrasikan bagaimana cara membuat form. Setelah form berhasil dibuat, kemudian itu ada catatan penting tadi ya, bahwa untuk menampilkan report ke dalam form membutuhkan yang namanya Crystal Report Viewer gitu ya. Crystal Report Viewer pada VB.NET 2010 itu tidak otomatis tampil ya. Jadi tadi ada sedikit langkah yang perlu dikerjakan, langkah teknis ya, dimana kita harus membuat atau merubah compilernya ya di proyek kita menjadi .NET 4.0. Jadi bawaannya itu memang sebenarnya sudah .NET 4.0 tapi masih profile, artinya dia tidak benar-benar 4.0 tapi dia mengambang 4 sekian, di atasnya mungkin masih bisa mendukung. Tapi kerugiannya aplikasi yang tepat menggunakan framework 4.0 tidak didukung di situ gitu ya. Makanya tadi kita perjelas compilernya kita rubah menjadi .NET 4.0. Setelah itu ketika kembali ke proyek ya, setelah kembali ke proyek tadi berhasil Crystal Report Viewer-nya tampil di toolbox ya. Setelah tampil di toolbox, kemudian kita bisa panggil, kita tampilkan ke dalam form yang kita buat tadi. Setelah di drag and drop, kita taruh report viewer-nya di form baru yang kita buat tadi, misalnya tadi di form 2 ya. Kemudian kita bisa memilih report mana yang akan ditampilkan, karena sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita bisa saja memiliki banyak report gitu ya. Jadi nanti masing-masing tampilan atau masing-masing report viewer itu bisa menampilkan desain reportnya sendiri-sendiri, atau nanti misalnya satu desain ditampilkan ke dalam viewer-viewer yang lainnya itu bisa ya. Oke, setelah berhasil dipanggil ke dalam viewer tersebut yaitu dengan choose report tadi ya, kemudian itu ya yang kalian yang perlu dipelajari teman-teman berikutnya adalah bagaimana memanggil form tersebut gitu ya. Tadi yaitu dari form utama ya. Jadi form utamanya adalah form 1. Kemudian kita buat sebuah tombol yang memanggil ya, nanti kurang lebih perintahnya adalah form2.show. Jangan lupa dengan tanda kurung kosong gitu ya. Dengan seperti itu kemudian programnya diuji ya. Setelah diuji ternyata berhasil ya. Oke, jadi saya kira itu evaluasi validasi lokal, validasi database, dan reporting ya. Jadi asumsinya bahwa validasi lokal, validasi database sudah berhasil karena tadi tidak ada yang menanyakan begitu ya. Kemudian untuk reportnya tadi ada yang menanyakan, yaitu dari Mas Ragil ya, dianggap stuck sampai di situ ya. Kemudian tadi sudah didemonstrasikan lagi lebih detail ya bagaimana membuat report dengan Crystal Report ya, dari tahap instalasi sampai tahap pembuatan begitu ya. Setelah itu juga didemonstrasikan hasilnya dan ternyata berhasil. Oke, sampai di sini mungkin perkuliahan kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa mengembangkan dan menambah kompetensi kita semua begitu ya. Demikian perkuliahan ini, sampai ketemu lagi pada perkuliahan yang akan datang. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silahkan like konten ini dan berikan komentar yang positif. Kemudian jika Anda merasa bahwa konten-konten yang saya upload di YouTube itu bermanfaat dan ingin mengikuti channel saya, silahkan klik subscribe ya, agar konten-konten saya berikutnya lebih bersemangat untuk membuatnya ya, dan semakin bermanfaat untuk banyak orang ya. Baiklah, terima kasih.